Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Yuliati dengan NIM 231001004. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang paper saya dengan tema yaitu kontrol transaksi konkuren. Nah, baik, kita langsung aja ke pembahasannya, yaitu di latar belakang. Di era sekarang, hampir semua sistem informasi modern melibatkan banyak transaksi yang terjadi bersamaan. Contohnya saat banyak pengguna membuka aplikasi mobile banking atau e-commerce secara serempak. Jika sistem tidak mampu menangani transaksi-transaksi itu dengan benar, maka bisa terjadi konflik data atau bahkan kerusakan sistem. Terlebih lagi, pada sistem basis data terdistribusi, di mana data tersebar di banyak server, pengendalian transaksi konkuren terjadi jauh lebih penting. Selanjutnya yaitu, apa itu kontrol transaksi konkuren? Secara umum, kontrol transaksi konkuren adalah mekanisme yang menjamin bahwa transaksi-transaksi yang berjalan bersamaan tetap aman dan tidak saling mengganggu. Tujuannya adalah agar semua transaksi tetap memenuhi prinsip ACID, yaitu automosity dilakukan sepenuhnya atau tidak sama sekali, konsistensi menjaga aturan data, isolation transaksi tidak terlihat oleh transaksi lain sebelum selesai, durability hasil transaksi disimpan secara permanen. Nah, selanjutnya yaitu masalah transaksi konkuren. Jika tidak dikontrol, maka akan muncul masalah seperti yang pertama, loss update, yaitu dua transaksi mengubah data yang sama dan hasil salah satunya hilang. Yang kedua, dirty read, membaca data yang belum disimpan secara permanen. Dan yang ketiga, non repeatable read, di mana data yang dibaca dua kali hasilnya berbeda karena diubah transaksi lain. Nah, yang terakhir yaitu phantom read, yaitu jumlah data yang dibaca berubah karena ada transaksi lain yang menambah atau menghapus data. Yang selanjutnya yaitu metode pengendalian. Untuk mengatasi masalah tadi, ada beberapa metode yang digunakan. Yang pertama, look-based protocol, di mana menggunakan kunci untuk mengatur siapa yang boleh membaca atau menulis data. Yang kedua, two-phase looking, di mana fase penguncian dan pelepasan kunci ini memastikan tidak ada transaksi yang mengganggu satu sama lain. Yang ketiga, team based protokol, di mana transaksi dieksekusi berdasarkan urutan waktu. Nah, yang terakhir, yang keempat yaitu optimistic konkurensi kontrol, di mana transaksi dijalankan bebas, namun di akhir akan diperiksa apakah ada konflik. Jika ada, transaksi bisa dibatalkan. Yang selanjutnya yaitu deadlock dan pengguna. Salah satu risiko dari sistem kunci adalah deadlock. Deadlock terjadi saat dua transaksi saling menunggu satu sama lain dan akhirnya tidak bisa lanjut. Contohnya, T1 mengunci data A dan butuh data B. T2 mengunci data B dan butuh data A. Keduanya akan saling tunggu selamanya. Solusi yang bisa kita lakukan adalah prevention, yaitu mencegah sejak awal dengan aturan tertentu. Yang kedua, detection, mendeteksi pola tunggu dalam sistem. Dan yang terakhir yaitu recovery, yaitu menghentikan salah satu transaksi agar yang lain bisa lanjut. Contoh kasusnya yaitu di sini saya misalkan terjadi dua transaksi pada sistem ATM. T1 menarik saldo 500.000 dan T2 menyetor saldo 1 juta ke rekening yang sama. Kalau tidak ada kontrol, keduanya bisa membaca saldo awal yang sama dan hasil akhirnya bisa salah. Solusi yang bisa kita gunakan yaitu exclusive lock, metode 2PL, dan isolation level tertinggi seperti serializable. Tantangan dalam sistem ini yaitu dalam sistem terdistribusi, kontrol transaksi konkuren lebih sulit karena banyak node harus disinkronkan. Yang kedua, bisa terjadi keterlambatan jaringan. Yang ketiga, penguncian yang berlebihan memperlambat sistem. Dan yang terakhir, kadang perlu kompromi antara kecepatan sistem dan
konsistensi data. Kesimpulannya dari ini yaitu dari pembahasan tadi bisa kita simpulkan bahwa kontrol transaksi konkuler sangat penting untuk menjaga integritas data saat banyak transaksi berjalan bersamaan. Teknik seperti looking, timestamp, dan OCC membantu menyelesaikan konflik. Dalam sistem terdistribusi, tantangannya lebih kompleks, tetapi tetap penting agar data tetap aman dan sistem berjalan stabil. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.